Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus mudik Lebaran 2026 di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan reporter Berita 1, sudah ada Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Farisa Elvandini di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian ada reporter Cesa Andini dan juru kamera Kowel Joseph di gerbang tol Cikampek Utama, serta reporter Stefani Wijaya dan juru kamera Rangga Samudra di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita akan ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, selamat sore. Teguh, dapat disampaikan kepada kami bagaimana pantauan arus mudik di sana? Apakah sampai dengan sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan meskipun kita ketahui ya ini belum memasuki masa libur sekolah ataupun perkantoran, Teguh? Iya, selamat sore Ica dan juga pemirsa Berita 1. Kondisinya saat ini di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dapat dikatakan ramai lancar. Dapat dilihat di layar kaca Anda, Ica dan juga pemirsa. Ini memang kendaraan bersumbu 2 atau bersumbu 3, artinya kendaraan pribadi maupun kendaraan bermuatan berat itu masih bebas melintas di sekitar kilometer 57 dan seterusnya, karena memang pada H-9 Lebaran ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada H-9 itu memang belum diterapkan. Namun ketika masuk pada H-7 menjelang Idul Fitri, itu mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti pembatasan untuk kendaraan-kendaraan bermuatan berat maksud saya, untuk tidak dapat melintas ke lajur tol kilometer 57 dan seterusnya. Karena memang nantinya pada H-7 Lebaran biasanya kendaraan-kendaraan besar seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini, mereka akan dikeluarkan, diarahkan menuju ke lajur arteri, jalan-jalan alternatif di sekitar tol, begitu Anissa dan juga pemirsa. Dan ini juga dapat dilihat bahwa kepadatan belum terlalu signifikan, namun dapat dikatakan ramai lancar. Karena misalkan kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasa, terjadi lonjakan namun tidak cukup signifikan, Anissa dan juga pemirsa. Kemudian selain itu, untuk di rest area kilometer 57 ini juga dapat dikatakan ramai. Kalau misalnya tadi saya melihat catatan dari petugas Posko Danantara Jasa Marga, itu sudah ada 540 mobil yang bersinggah di rest area kilometer 57. Artinya kalau misalnya dibandingkan dengan hari-hari biasa, itu memang terjadi lonjakan yang ramai, begitu Anissa dan juga pemirsa. Selain itu, untuk mengantisipasi kepadatan dan pengularan atau uraian kepadatan yang terjadi di sekitar rest area, dari pihak pengelola kilometer 57 ini juga sudah menyiapkan berbagai langkah mitigasi seperti pembatasan untuk tidak berlama-lama atau pembatasan bersinggah di kilometer 57. Selain itu, Anissa dan juga pemirsa, para pelancong atau pemudik yang hendak melaju ke arah timur Pulau Jawa maupun ke arah Cirebon dapat menggunakan fasilitas yang terdapat di kilometer 57 seperti toilet, kemudian juga ruang singgah, ruang refreshing, karena di dalam juga ada tempat bermain untuk anak-anak untuk mengatasi rasa bosan atau penat sepanjang perjalanan mudik 2026 ini. Selain itu ada beberapa fasilitas seperti tenan-tenan makanan yang mungkin dapat juga dinikmati oleh para pemudik di tahun ini. Dan Anissa, ini juga sebagai informasi untuk mengatasi kepadatan yang terjadi ketika pengisian BBM. Pertamina menambahkan 2 modular pengisian tangki BBM bermuatan 3.000 liter sehingga tidak terjadi penumpukan ketika mengisi BBM nantinya. Anissa. Oke, baik. Itu tadi laporan dari tol Japek begitu ya, masih terpantau ramai lancar. Kita akan pantau juga, Teguh, mohon tahan terlebih dahulu. Kita akan pantau seperti apa situasi di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada Cesa. Cesa, seperti apa laporan dari Anda? Silahkan.
Ya, selamat sore Adisa dan juga pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 saat ini masih terpantau lancar dan juga lengang, di mana kita ketahui hari raya Idul Fitri juga masih sekitar 1 minggu dari hari ini. Nantinya gerbang tol Cikatama ini yang akan melayani arus kendaraan untuk keluar dan masuk dari Jakarta ataupun menuju tol Trans Jawa. Dan langsung saja pemirsa, saya dapat menunjukkan kepada Anda saat ini bagaimana kondisi gerbang tol yang ada di sebelah kanan saya. Di mana pemirsa, sejak tadi pagi cuaca juga cukup mendukung, cukup panas dan belum turun hujan hingga saat ini. Dan dapat kami sampaikan juga tidak ada kepadatan yang terjadi di setiap gardu tol gerbang Cikampek Utama atau Cikatama. Mungkin adanya antrian hanya sekitar 3 ataupun 4 mobil ke belakang. Dapat kami sampaikan juga PT Jasa Marga juga telah menambahkan jumlah gardu di gerbang tol Cikatama dari 15 menjadi 22 gardu untuk arus mudik lebaran. Nantinya peningkatan kapasitas ini akan dilakukan untuk menerima lebih banyak pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Trans Jawa. Dan pemirsa, walaupun belum mencapai puncak arus mudik, berdasarkan data volume kendaraan dari Jasa Marga sendiri, hari ini ada sebanyak 15.000 kendaraan yang sudah melintas keluar Jakarta dan juga lebih dari 13.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Di mana bila dibandingkan dengan hari kemarin, ini belum ada peningkatan yang signifikan karena memang Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 1 minggu dari hari ini. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Menteri Perhubungan, nantinya akan ada sekitar 143,9 juta masyarakat yang akan melakukan mudik pada tahun ini, dan 52% dari pemudik tersebut akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kendaraan roda 4 ataupun mobil. Dan kami dapat sampaikan juga nantinya prediksi puncak arus mudik mungkin akan terjadi pada 2 gelombang, yakni pada tanggal 14 hingga 15 Maret dan juga tanggal 18 hingga 19 Maret. Kemudian pihak Jasa Marga, pemerintah dan juga kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah persiapan, termasuk diantaranya rekayasa lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow. Tentunya kami akan terus menantikan Anissa hingga sore nanti, pastinya akan ada peningkatan data jumlah kendaraan yang akan melalui gerbang tol Cikatama. Kembali ke studio. Baik, kalau begitu dari Cikatama juga terpantau lancar ya dan cenderung lengang. Lantas bagaimana pantauan ataupun pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Di sana sudah ada Stefady Wijaya. Stefady, apakah saat ini sudah mulai ada peningkatankah dari jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan mudik mereka? Seperti apa, Stefady? Baik, selamat sore Adisa dan juga pemirsa Berita 1. Memasuki hari kedua masa angkutan mudik Lebaran, ini situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai dipadati oleh para pemudik begitu ya. Tercatat pada hari ini ada sekitar 127.000 penumpang yang memadati Bandara Soekarno-Hatta, dan memang angka ini lebih tinggi begitu dibandingkan pada hari kemarin yang hanya tercatat ada 121.000 orang. Dan tidak hanya itu juga, berdasarkan data ini pergerakan pesawat di bandara ini cukup tinggi karena ada sekitar 1.030 penerbangan yang melayani rute domestik dan juga internasional. Terlihat di belakang saya, Adisa dan juga pemirsa Berita 1, ini apabila berdasarkan pantauan kami begitu ya, sejak siang tadi ini semakin sore hari begitu situasi di bandara semakin dipadati oleh para penumpang begitu. Akan tetapi memang meskipun dipadati oleh para penumpang, antrean yang terlihat ini masih terlihat kondusif begitu ya. Tidak terlalu terjadi antrean yang
cukup panjang, terutama di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang Anissa dan juga pemirsa Berita 1, tadi juga di Terminal 3 ini adanya kunjungan dari pihak Ombudsman begitu ya, yang memastikan begitu pelayanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini apakah pelayanannya sudah baik begitu ya, terutama ini untuk selama masa mudik angkutan lebaran. Kemudian juga tadi dari pihak Ombudsman itu sendiri sempat melakukan berbincang-bincang begitu dengan para penumpang dan juga menanyakan apakah hingga saat ini begitu ya pelayanan di bandara ini sudah cukup baik begitu, dan juga tadi disebutkan bahwa memang pelayanan di bandara ini mendapatkan respons yang positif begitu bagi masyarakat yang akan melakukan pemberangkatan. Memang Anissa dan juga pemirsa Berita 1, apabila kita lihat begitu ya, pada tahun ini diperkirakan begitu akan mengalami peningkatan masa mudik dibandingkan pada tahun lalu. Tercatat ada sebesar begitu ya 2,22% kenaikan penumpang dibandingkan dengan tahun 2025. Dan tidak hanya itu juga, dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memastikan kenyamanan begitu bagi para penumpang. Selain itu juga dengan fasilitas yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini terlihat sudah menunjang begitu ya bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik maupun internasional. Anissa, kembali ke Anda. Oke, baik, kalau dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini meskipun belum ada kepadatan yang cukup berarti, namun keberangkatan hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan hari kemarin. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan Stephanie Wijaya bersama dengan juru kamera Rangga Samudra. Dan sebelumnya ada Cesa Andini dan juga rekan Teguh. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas.